Hai everyone, assalamualaikum. Nah kali ini gue yang mendatangi, atau nggak kedatangan sih, tapi aku yang mendatangi, yaitu salah satu teman juga, teman apa Job, SMA ya? Temen SMA. Teman SMA doang. Nah, namanya adalah Andrea siapa Job? Jopa. Jadi Jopa ini Banyak dulu panggilannya. kita ketemu pas gara-gara sekelas bukan sih? Sekelas. Emang iya? Kelas 1 doang. Oh iya. Ih, Kelas 1 sama 2. Kelas emang 10, kelas 1, kelas 10 Jopa duduk sama siapa? 11. Gua sama Vivi. Oh, Jopa sama Vivi, Yuni sama? Yuni mah 10-2. Yuni 10-2. Teteh. Oh, iya baru yang kelas 11 Jopa duduknya sama Apin. Kelas 11, 12 sama Pin. Sama Apin. Oh iya, jadi Jopa ini pernah sekelas, terus pernah satu ekskul gak sih? Enggak ya? Ekskul kayaknya kita beda. Beda ekskul tapi satu ikut ini ya, organisasi bukan sih? Iya, betul. MPK ya? MPK. Ya sebenarnya nggak tahu sih itu, kita ngapain itu boxingnya. Kayaknya ngisi kejenuhan. Ya, intinya Jopa ini adalah salah satu teman dari SMA, dari kelas 10 sih, especially Aisyah sekelas terus. Aisyah. Iya, kelas 10. 11 sekelas, 12 sekelas. 12 enggak, 2 tahun. Ingat. Nah, Jopa ini kenapa dipilih menjadi narasumber karena Jopa dan Aisyah ini kuliahnya beda. Sebenarnya dulu hampir mau sama ya. Hampir mau sama. Jadi dulu kita tuh kebingungan waktu SMA mau kuliah ngambil apa. Jadi ketika denger ini bagus, langsung ke situ. Terus ini bagus, langsung ke situ. Dulu inget banget kita ngejar yang kedinasan itu, inget gak? Betul. Iya. Apa yang stan ya? Stan ya, iya. Yang terus kita hampir mau les juga, tapi karena memang menurut kita saat itu budgetnya kegedean untuk sebuah les ya, yang kita nggak tahu itu masuk apa enggak. Terus waktu itu coba milih apa lagi sih? Ini ya Poltekkes yang sama kayak Aisyah ya? Paling iya, Poltekkes. Iya. Poltekkes Jakarta 1. Oh, satu dulu nyoba. 1 dulu. Terus selanjutnya? Enggak. Itu doang. 1 terus 3 ya langsung ya? Enggak, 1 doang. 1 doang. Lah, yang kebidanan bukannya Poltekkes 3? 1. Ada 1, ada 3. Oh, tapi yang gue lolos? yang Poltekkes 1. Oh, oke. Nah, Emang ini- Aisyah nyobain Poltekkes 3? Iya, berarti Aisyah baru tahu ya. Aisyah taunya Jopa lolos di Poltekkes 3 malah. Karena kan Poltekkes 3 waktu itu kebidanan. Poltekkes 1 ada. Oh, jadi lolosnya Poltekkes 1. Poltekkes 1. Iya, jadi waktu SMA itu, kita waktu kelas 3 itu ada beberapa jalur masuk ke universitas ya. Poltekkes ya. Sebenarnya itu udah aku jelasin sih di podcast sebelumnya. Jadi ada yang jalur undangan SMPTN, tapi jalur undangan SMPTN itu hanya untuk universitas negeri, bukan politeknik kesehatan. Betul. Nah, jadi SMPTN itu untuk yang universitas negeri. Kemudian ada lagi jalur masuk lewat jalur SBMPTN yang tertulis. Ada lagi jalur mandiri tertulis juga, tapi berbeda dengan SBMPTN. Kalau mandiri lebih fokus ke satu universitas saja. Cuman banyak jurusan pilihannya. Kalau SBMPTN semua universitas negeri bisa jadi pilihannya. Nah, waktu itu selain 3 itu yang Aisyah ingat ada yang pilihan lewat jalur PMDK ya? Nilai ya kalau nggak salah ya. Iya, yang rapot. Nah, Jopa masuknya yang itu ya? Kayaknya karena emang males belajar lagi. Masuk itu. Coba aja dulu pakai nilai rapot. Ternyata bisa. Masuk situ. Berarti waktu SMA tuh Jopa pilihnya lewat jalur SMPTN sama SMPTN kan nggak lolos tuh. Oh, nggak lolos ya? Nggak lolos. Terus SBMPTN juga nggak lolos. Nggak lolos. Yang lolos? Terus yang lolos PMDK itu ini. Yang dari Poltekkes itu ada buka daftar mahasiswa baru. Terus syaratnya dari nilai rapot, coba aja ajuin tuh, masukin transkrip nilai rapotnya, namanya. Ternyata lolos. Nah, waktu itu kalau nggak salah Aisyah inget ada Poltekkes 1, 2, dan 3. Berarti Jopa apply-nya ke 3. 3 salah 1. 3 sama 1. 1 aja. 1 aja. Kalau 3 itu ada kebidanan sih, tapi dia itu ada D4 sama D3. Berarti waktu itu gue nggak apply sendiri dong ya? Karena Aisyah inget ya waktu itu Aisyah apply-nya di 3 bukan di 1. Oh, apply sendiri Jopa berarti 1. ya? Oh. Bener-bener nggak cobain lagi karena udah ngikutin ada pengumuman lulus apa tuh berkas, udah ikutin lagi, terus tes kesehatan paling sama tes psikotes tuh, udah
terus langsung dijadwalin kayak seragam apa, terus ada mos kan, dulu masih terakhir mos tuh kita Angkatan kita ya? angkatan kita. Selanjutnya tahun depannya angkatannya udah kagak ada boleh mos kan. Itu angkatan Jopa. Aisyah kan enggak, Aisyah kan ini sendiri apa veteran Oh setahun. iya, heeh. Berarti Nah, Aisyah. baru angkatan Aisyah yang ada mos. Oh iya benar. Oh jadi Jopa ikutnya malah ke Poltekkes 1, Poltekkes 3 enggak. Jadi waktu itu di sekolah kita ada 3 jalur PMDK nih untuk Poltekkes 1, 2, dan 3 ya. Kalau Poltekkes 1 dia ada kebidanan. Oh Jadi iya kalau benar-benar. Poltekkes 2, saya ingat ya, teman kita kebanyakan masuknya Dua. elektromedis di Betul. 2. Ya, dari Cowok-cowok 2. ya. Di 2 itu nggak ada kebidanan. Baru deh 3 ada kebidanan. Tapi Aisyah nyoba di 3, Jumpa nyoba di 1. Aisyah nggak lolos 3. Terus ada lagi 1 jalur PMDK PNJ. Oh iya. Politeknik Negeri Jakarta ya? Heeh. Yang Devi masuk ya? Kalau nggak salah. Devi Esralita. Jurusannya apa itu ya? Kalau nggak salah Kalau teknik juga, elektro ya? Kalau nggak salah ya. PNJ ya. PNJ itu kan di bawah naungan UI kalau nggak salah ya. Iya, jadi Jopa ini ngambil kebidanan di Politeknik Kebidanan. 1 Jakarta. Tapi sampai sekarang masih ada kan jurusannya? Masih. Masih. Aisyah selalu lihat kalau kebidanan itu nggak ada yang S1 ya. Tulisannya D3 dan D4. Iya. Karena masih kalau kebidanan ya setahu Jopa ya. Maksudnya prospek pendidikannya tuh beda sama keperawatan gitu. Kalau keperawatan kan kayak berkembangnya lebih pesat ya. Kayak ilmu jurnalnya kalau kita nyari telaah bedah jurnal gitu dia banyak tuh sumbernya. Tapi kalau kebidanan sih kayaknya lebih kurang update. Cuman kalau setahu Jopa itu kalau yang negeri ada di Malang tuh. UNER sama Poltekkes Semarang. Jadi Poltekkes kebidanan Semarang tuh ada sampai S2 kebidanan. Poltekkes Semarang yang ada lanjutan S2 kebidanan. Kebidanan ya. Tapi berarti ada juga kebidanan tapi nggak di Poltekkes yaitu di UNER. UNER ya, UNER. UNER itu di Erlangga. Erlangga tuh daerah mana ya? Jawa ya. Jawa ya, tapi nggak tahu kita exactly Jawa yang mana. Oh begitu. Surabaya kalau nggak salah. Jadi karena mungkin bisa dibilang jurnal penelitiannya kali gitu ya, yang kurang Terus kurang sama update. prospek pendidikan sih. Kalau misalnya S1 keperawatan kan di mana-mana udah banyak ya. Kalau S1 kebidanan kayaknya masih kurang banyak lah. Oh, I see. Oke. Paling kalau di sekitar Tangerang atau Jakarta ada juga sih yang swasta. Oh iya ada swasta. S1 ngambil terus lanjut profesi. Cuman kalau untuk kebidanannya sih untuk lapangan pekerjaan sebenarnya D3 sih cukup ya. Maksudnya untuk kayak pengalaman gitu-gitu. Pelayanannya juga sebenarnya D3 sih cukup. Cuman kalau untuk jenjang pendidikannya ya baru ngetren lagi nih sampai profesi kebidanan. Sebenarnya ada kayak nurse kan, kalau perawat nurse. Oh, jadi misalnya nih kita udah kuliah kebidanan D3. Nah, itu sebenarnya belum bisa jadi bidan seutuhnya gitu ya? Betul. Harus ada kayak sertifikat istilahnya ya? Iya. Sertifikasi, ini label nih, ini udah benar-benar bidan. BD, yang tulisannya BD. Misalnya gitu. BD siapa gitu. Sama kayak guru sebenarnya ya? Nurse juga kayak gitu? Iya. Oh, berarti misalnya, sorry yang dipotong ya, misalnya kuliah 3 tahun, kan D3 itu 3 tahun. Berarti itu nanti bisa nambah lagi ya 2 tahun, misalnya 1 tahun buat sertifikasi atau untuk profesi itu? Pas itu nanya temen yang di UNER ya, dia ngambil S1 kebidanan sama lanjut profesi katanya 3 tahun. Pakai lewat jalur tes mandiri. Tes mandiri. Katanya sih biasanya bukanya itu Agustus. Oh, I see. Jadi harus lihat-lihat update di itunya tuh website resminya. Berarti kurang lebih untuk mencapai S1 dan juga keprofesian itu dia butuh waktu 5 tahun ya? S1 ke profesi. Kalau lanjut dari D3 sih katanya cuma 3 tahun tuh temen yang udah lurus. Berarti totalnya 6 tahun. 6 tahun untuk bisa mendapat. Mungkin kalau misalnya langsung dari nggak lanjut, maksudnya nggak lompat dari D3 gitu, langsung S1 mungkin 4. Mungkin dia bisa 5 tahunan. Mungkin 5 bisa. Bisa 5 atau 6 tahun. Iya. Tapi itu udah termasuk enak ya. Karena kalau misalnya pengajar itu, yang nggak bisa tahu, untuk mengambil sertifikasi itu harus nunggu berapa tahun pengabdian dulu. Oh. Kalau bidan tuh nggak harus ya? Enggak sih. Oh, dokter kayak gitu? Kalau dokter kan
7 tahun ya. Kayaknya juga ada pengabdiannya deh. Oh iya benar-benar. Nah ini dia Jopa. Apa sih yang membedakan? Kan sama-sama kesehatan ya. Yang Aisyah tahu, saudara Aisyah yang dokter itu dia selalu bilang kuliah 4 tahun, terus ada koas 2 tahun ya, apa setahun sih? Koas 2 tahun kalau nggak salah, apa koas tahun, pokoknya 6 tahun itu baru bisa jadi dokter. Kemudian dilanjut ntar spesialis 2 tahun. Jadi total dia belajar untuk mencapai spesialis itu 8 tahun. Nah jadi kayak dibesain gitu loh, kuliah 4 tahun ditambah koas 2 tahun jadi 6 tahun. Kalau kebidanan gimana? Kalau kebidanan sih nggak gitu sih. Kalau dokter kan kayak itu ya umum ya, mereka mempelajari semuanya. Ada kayak maternitas, terus kayak penyakit-penyakit kan walaupun umum tuh. Kalau setahu aku kalau emang pas 4 tahunnya mungkin dia lebih ke umum dulu tuh. Mungkin ya. Kalau dokter ya? Makanya kalaupun udah lulus sarjana kedokteran itu kayaknya sih baru lulus aja, belum lanjut ke koas terus dan yang sampai bisa benar-benar dapet titel dokternya, kalau nggak salah sih gitu. Oke. Oh itu cuma kedokteran ya? Kalau misal kebidanan berarti kedokteran. Itu D3 udah termasuk sama istilahnya magang koas gitu? Kalau D3 itu kan ada semester-semesternya ya? Iya. Tiap semester kita ada prakteknya. Ada gitu. PK-PK-nya, pembagian tingkatnya 1, 2, 3. Magang nggak sih, bisa dibilang magang ya? Berarti itu setiap semesternya, setiap semester ganjil genap atau ganjil aja, genap aja gitu? Per semester ganjil kayaknya deh. Per semester ganjil, berarti setiap 3, 5, iya. 3, 5 udah stop, karena kan 6 doang kan, D3. Dan yang terakhir itu 6 itu fokusnya ke ini sih, waktu itu ke mana penyuluhan, kayak kita kayak giniin pemberdayaan di Depok tuh satu lingkungan gitu. Jadi kita yang nyamperin ke rumah-rumah warga. Hampir kayak KKN gitu gak sih? Betul. Tapi untuk tugas akhir istilahnya ya. Oh, Aisyah. Namanya pas itu ketuk pintu layani dengan hati. Mantap banget ketuk pintu. Banget. Pokoknya harus ada minimal ada satu orang satu warga binaan kita. Misalnya satu keluarga nih ada satu kepala keluarga, ada berapa anaknya, istrinya, dari mereka itu ada nggak yang masalah kesehatan yang kita angkat buat kita benerin gitu. Selanjutnya keluarga itu udah terselesaikan nih masalahnya gitu. Oh gitu. Itu maksudnya per satu orang harus dapat satu? Apa per kelompok satu orang aja? Satu orang satu keluarga binaan. Oh begitu. Oh, lumayan ya. Maksudnya challenging juga ya. Karena kan kadang nggak setiap orang mau bersedia. Betul. Ya. Apalagi kadang mereka mikirnya, ya ilah gitu. Anak magang suka gitu kan sih kadang ya. Dulu masih kayaknya piyik banget dulu kayaknya. Piyik banget. Oh begitu. Sekarang, jadi ya juga sih benar lebih. Kayaknya kenapa dokter lama mungkin karena masih dokter umum kan ya. Jadi kayak overall general dipelajari. Sedangkan kalau kebidanan kan sudah masuk spesifik ya. Ya udah kandungan aja gitu. Kandungan sih. Kalau setahu Jopa ya, kalau kebidanan tuh mungkin banyaknya sih nanti pelatihan, misalnya ada kegawat daruratan itu bisa kepake mungkin nanti di rumah sakit yang IGD gadarnya gitu. Kalau misalnya nanti lanjut ke pelatihan, sertifikat pelatihan itu keuntungannya kalau kerja sih. Buat kerja. Buat kerja. Nah kalau misalnya kayak suka kita lihat tuh ya bidan-bidan yang buka praktek di rumah itu gimana tuh biar bisa dapat izin? Apa harus dapat gelar profesi dulu? Apa cuma ngatur izin aja? Setahu Jopa kalau yang D3 ini nggak bisa katanya. Yang bisa S1. D4 malah katanya mau dihapus kan, denger nih. Jadi kalau dengar saran temen, kalau D3 enaknya D4 dulu atau S1 ya gitu. Katain mereka sih S1 aja langsung karena D4 nanti mau ditiadakan. Tapi itu masih kayak angin lalu aja gitu. Padahal maksudnya kenyataannya kalau di grup nih di share-share mau nggak kuliah lagi D4 gitu. Masih ada aja gitu. Masih ada aja gelombang pendaftaran mahasiswa barunya. Sedangkan dari pas baru-baru lulus pun udah ada simpang siur D4 tuh katanya mau dihapus. Cuman masih ada juga sih. Masih wacana ya? Mungkin masih wacana.
Karena kan kalau misalnya kayak gitu juga maksudnya kalau main tutup-tutup juga kan gimana nasib apa sih Iya. kayak perkuliahan-perkuliahan yang mengadakan D4 ini kan harus ada pertimbangan gak sih kayak gimana nih biar bisa di-upgrade aja nih yang D4 ntar jadi S1. Cuman kan biasanya itu harus ada syarat-syarat kayak akreditasi kampus itu sendiri biar bisa jadi S1 prodinya. Mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi ya udahlah kita ikutin regulasinya aja. Kalau kan di rumah sakit juga banyak temen yang lagi lanjut kuliah ya, dia juga dari D4 bisa langsung ke profesi. Karena sebenarnya D4 setara sama S1 gak sih gitu ya? Bener. Cuman kalau D biasanya D itu diidentikan untuk sesuatu yang dia itu dipersiapkan siap bekerja karena kebanyakan dia praktek. Iya, kayak gitu. Kelas 1 tuh biasanya lebih banyak teori. Baru ntar praktek itu ketika di magang atau PKL. Iya. Nah, kalau misalnya kebidanan itu magang atau istilahnya magang PKL itu gimana sih? Kalau yang Aisyah tahu ya, kalau kedokteran itu koas biasanya dia ada istilah kayak jaga malam di IGD sama temennya gitu. Sama juga sih. Sama juga. Paling stasenya aja, misalnya kalau di bagian rumah sakit nih, kalau bagian poli kita juga ada target polinya, misalnya kayak imunisasi, kita imunisasi bayi atau balita ada tuh targetnya berapa bulan, DPT, polio tuh ada targetnya. Nah kalau misalnya nggak tercapai nanti akhirnya dihitung ujungnya. Kalau emang semuanya nggak tercapai kayak di poli, terus kalau kamar bersalin kan pasti kita nolong partus tuh targetnya. Kalau misalnya dari target total 25 kita cuma tercapai 10, berarti 15-nya tuh kita cari magang sendiri. Nah magang sendirinya itu diisinya pas libur. Jadi pas kita libur semester tuh kita ngajuin magang ke kayak praktek mandiri atau rumah sakit gitu. Jadi libur juga sama aja ngisi target. Berarti magang itu bukan kayak apa adanya ya, tapi harus sesuai target. Iya, harus ditargetin gitu loh. Kan kalau misalnya magang apa adanya maksudnya ya udah magang sampai waktu habis, nilai berapa, kalau kan berapa ya udah gitu ya. Kalau ini harus target. Mencapai. Iya. Berarti kayak penyutang ya jadinya kalau nggak mencapai ya. Terus jadinya kalau ngeliat temen, mereka udah tercapai gitu. Jadi kayak ke ini sendiri. Kepacu sendiri. Oh, gue mau magang lah gitu. Libur nggak apa-apa dah. Tapi kebanyakan itu tercapai atau kebanyakan ujungnya tercapai. Terseok-seok tapi tercapai. Tercapainya itu setelah ngambil magang di luar ekstra. Magang ekstra. Waktu libur aja magang di apalagi di daerah rumah sakit Dinda tuh. Rumah sakit klinik bersalinnya yang punya rumah sakit Dindanya. Lupa lagi namanya. Kalau magang gitu dari pagi sampai malam atau ada jadwal, ada shiftnya atau gimana? Perjanjian sih pas itu tapi kita ngikutin dinasnya mereka. Dinasnya misalnya kalau 12 jam ya udah kita jaga sampai 12 jam. Mantap banget ya. Iya. Kerja aja kan 8 jam doang ya? Kerja umum tuh 8 jam biasanya dari jam 7 sampai jam 5. Cuman ya gitulah pahit manisnya udah tau lah, pokoknya mau tidur enggak tidur. Kalau misalnya pas udah kerja pun di klinik kayak klinik 24 jam tuh kan walaupun 3 shift ya pas itu, cuman kerjanya juga ngerapel. Kayak yang bersihin juga, terus pokoknya kita pegang semua deh. Kasir juga kita pegang, apa yang kosong gitu ya, apa yang kosong kita yang bantuin. Tapi kalau buat pengalaman sih bagus juga gitu biar kalau misalnya magang di perusahaan ataupun sekolah ya, kayak guru gitu kan biasanya satu sekolah atau satu perusahaan isinya 3-4 orang. Kalau misalnya kayak kebidanan gini, satu rumah sakit berarti sama teman juga berbagi. Karena kan istilahnya satu prodi sama kebidanan semua. Oh itu dia pernah tuh pas itu kayak rebutan rumah sakit, rebutan pasien, malah sama koas di rumah sakit Fatmawati. Jadi ada koas. Iya, ada yang ibu lahiran, sampai dokternya minta kakak buat aku ya targetnya gitu. Maksudnya kita jadinya jadi kayak duluan gitu. Ini kita yang megang duluan nih pasiennya, jangan diambil gitu. Dulu sih kalau waktu kuliah kayak gitu. Oh, jadi malah rebutannya sama dokter. Rebutannya bukan sama mereka juga ada target soalnya.
Oh, jadi Sama temen pun juga. sama temen juga gitu. Oh, berarti kemungkinan satu rumah sakit dengan temen tuh ada. Oh banyak, iya. Oh, jadi satu Apalagi rumah kalau sakit ada dari bisa- fakultas lain, fakultas lain maksudnya? dari Kayak kampus nurse. lain. Oh, kebidanan kampus lain. Oh, jadi Rame. istilahnya kayak fight-nya itu selain sama teman seprodi satu jurusan, tapi juga sama kampus lain. Jadi satu rumah sakit bisa berempat dong dari Bisa. sekolah yang sama. Bisa. Banyak ya berarti ya? Oh iya, bisa dikatakan rebutan pasien ya, karena misalnya kayak yang hamil berapa yang datang gitu ya. Oh, I see. Berapa lama sih kalau magang kebidanan gitu, Job? Paling kalau yang satu kan total ya, kalau seingetnya ya, Iya. Fatmawati itu kita sebulan deh kalau nggak salah. Tapi lupa semester berapanya Fatmawati. Kayaknya mau semester 4 atau 5 gitu deh. Terus RSCM 3 minggu. Jakarta semua ya? Iya, Bukan kan Politeknik Jakarta ya? yang selebihnya puskesmas 2 minggu sih kayaknya. Puskesmas juga pernah. Puskesmas Jagakarsa, terus puskesmas Pancoran Mas tuh itu 2 minggu juga. Jadi dulu pindah-pindah kos-kosan mulu. Bareng teman nggak kosnya berarti ya? Iya. Wah, I see, oke. Jadi ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, paling lama kayaknya 2 bulan deh, 2 bulanan tuh. Yang di puskesmas Jagakarsa karena kita mau ngambil pasien kompre. Apa itu pasien kompre? Pasien kompre itu kita komprehensif, pasiennya dari hamil sampai dengan lahiran. Kita yang nanganin. Oh, itu pasien kompre namanya? Iya. Oke. Oh iya, pertanyaan nih. Job, apakah betul kebidanan itu isinya perempuan semua? Iya. Iya, kenapa? Tapi dosennya ada cowok. Nah. Perawat. Nah, kenapa kenapa isinya perempuan semua kebidanan ya? Maksudnya kan dia istilahnya dia kandungan. Isinya perempuan semua. Tapi kenapa ada dokter kandungan itu laki-laki? Itu masih jadi ini sih pertanyaan juga ya. Kenapa ya? Perawat kan bisa cowok ya. Iya. Bidanan mungkin kenapa ya? Istilahnya kan kalau misalnya di alasan ya, karena Aisyah juga belum nemuin alasannya, tapi kan ada yang bilang karena dia menangani perempuan, menangani orang hamil, jadi harus sama-sama perempuan. Loh, kan ada juga dokter kandungan yang laki-laki ya? Obstetria. Iya. Kenapa ya? Kenapa ya? Ya kita belum ada jawaban ya. Bener. Nanti kita cari aja deh kalau gitu. Oh, jadi intinya jawabannya belum tahu, tapi kalau nurse memang ada laki-laki ya? Ada laki-laki. Perawat laki-laki. Oh, I see. Oke. Nah, Job, ada gak sih di selama Jopa berkuliah tuh, kalau misalnya Aisyah kan bukan kesehatan ya, selalu ada aja mahasiswa yang akhirnya keluar di tengah jalan di semester 3, semester 4, keluar karena merasa ini kayaknya bukan jurusan yang gue mau deh, ini bukan passion gue gitu. Tapi kalau di kebidanan gitu ada gak sih? Ada. Tapi pas itu dilalahnya emang baru masuk ya, baru kayak masih orientasi. Ternyata diterimanya di mana? Di STAN. Ya Allah, itu yang kita inginkan. Tadinya gitu. kita udah mau ngerencanain bakalan ini bareng gitu, maksudnya ngekos yuk gitu bareng biar murah gitu. Ternyata diterima di STAN. Oh, cewek ya, mau ngomong cewek cowok, yang kebidanan cewek. Oh, keterima. Jadi kan dulu kalau kayaknya sih kan kita nge-play buat daftar ke universitas banyak ya gitu. Jadi siapa duluan diikutin dulu tuh. Jadi beriringan. Ternyata pas udah diikutin orientasi ada pengumuman lulus, jadi dia ngambil yang di situ di STAN. Jadi iya, karena STAN itu dia selalu. Jadi STAN itu yang gue inget ya, identiknya dia selalu tesnya paling terakhir. Jadi kayak SMPTN udah nih, SMPTN kan Maret ya, terus SBMPTN udah tuh di Juni. Nah, STAN itu bukanya, waktu itu angkatan lu mulai ya Job ya? Angkatan kita ya, yang Jopa kuliah duluan tuh kan Aisyah nungguin STAN. Itu dia lama banget, kalau nggak salah Agustus September. Bahkan di tahun selanjutnya, itu kita di Agustus pun belum ada pengumuman. Jadi kita yang udah bimbel itu tuh langsung kayak, ya Allah, aku tuh udah spare untuk bimbel setahun, masa dia nggak buka sih? Nah, jadi dia memang terlambat. Mungkin karena memang ini kali ya, mau dilihat seberapa serius sih gitu. Nungguin STAN buka, mungkin gitu kali ya.
jadi keterima di STAN. Keterima. Jadi keluarnya ternyata bukan karena merasa ini bukan passion gue gitu ya, tapi ternyata itu udah keterima tempat lain. Sebenarnya iya betul kayak gitu. Ada juga sih temen tapi yang kayak gitu, yang tadi Aisyah bilang nggak kuat gitu ada, tapi jatuhnya bukan di nggak kuat, maksudnya dikasih apa ya, kasih kelonggaran dari kampusnya, jadinya cuman ngulang turun tingkat aja gitu. Pas itu ada masalah psikologis tuh temen. Oh gitu. Tapi sekarang alhamdulillah masih udah malah sukses gitu. Jadi bukan masalah karena maksudnya mungkin ngedownnya bukan karena kuliahnya gitu kali ya? Karena kuliah. Karena kuliah. Karena gitu. kuliah, karena mungkin nggak kuat ya. Pas itu dia jadi megang tanggung jawab mulu gitu, dipercaya megang tanggung jawab mulu. Terus akhirnya ganggu psikisnya dia. Terus kita juga dikasih tahu tuh teman kita ada nih yang lagi berjuang gitu. Jatuhnya kayak diistirahatin dulu, dicutiin dulu, nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak apa-apa. Jadinya dia mengulangnya itu bareng ada tingkat yang di bawah gitu. Oh iya, kayak cuti berarti jatuhnya. Jatuhnya dicutiin. Oh, berarti nggak ada yang se-ekstrim kayak langsung keluar pindah jurusan atau apa nggak ada? Sih, seangkatan yang nggak. Oke. Pasti kalau misalnya kedokteran, kesehatan itu kan apalagi bidanan ya, adalah kayak bersinggungan dengan darah atau nyuntik atau menggunting kulit manusia. Iya. First impression Jopa waktu ngegunting kulit manusia atau ngeblack atau nyuntik itu gimana? Malah waktu baru pertama kali ngelihat aja udah pusing. Pusingnya karena? Ngelihat orang lahiran. Pusing riweuh? Enggak, pusingnya itu ngelihat kepala keluar tuh kayaknya gitu beneran deh. Waktu magang tuh begini ya gitu. Itu belum megang pasiennya udah begitu. Oh, jadi kayak kaget gitu gak sih? Iya. Kayak ternyata melahirkan seperti ini. Baru bener-bener kebayang tuh. Sampai pusing, beneran pusing. Pusing mual apa pusing gimana? Pusing aja tiba-tiba. Mungkin karena ngilu kali ya, ngeliat ibunya ngeden terus sampai kepalanya udah kelihatan rambutnya tapi nggak keluar. Kita tungguin, mantengin, ngeliatin kakaknya stand kita ada biar nggak robek tuh sekuat apa tangannya. Itu pusing. Oh, itu ditahan biar nggak robek tuh ditahan. Iya. Oh. Jadi ada namanya sanggah susur gitu, terus posisi tangannya juga harus baiknya sih agak dorong dikit, tapi si tangan kanannya itu yang nyangga si perineumnya biar nggak robek kemana-mana gitu, atau robekannya teratur sih ada tekniknya. Nah itu pusing ngeliatnya, masih partus pandang tuh pas itu, belum boleh megang gitu, kita targetnya masih partus pandang, itu udah pusing. Nah akhirnya nanganin langsung dengan tangan sendiri tuh di magang kedua gitu? Magang pas akhir-akhir, pas mau lulus, iya, pas ada target menolong persalinan 25 itu yang kita pegang. Nah gimana tuh akhirnya selama ini suka ngeliatin doang, nah pas megang tuh kayak apa gimana akhirnya sih ya lambat laun juga terbiasa jadinya pas ngeliat kayak gini ya, maksudnya lahiran tuh kayak gini gitu, ada tahap-tahapnya, ada pembukaannya tuh nggak langsung dia mulus langsung lahir ya, ternyata ada kontraksi, ada relaksasinya gitu. Apa yang penanganan kita kalau dia relaksasi, apa sebaiknya biar ibunya kuat ngeden lagi gitu. Jadi gini gitu. Jadinya sih kalau misalnya pas nanganin lahiran juga jadi terbiasa karena udah maksudnya bukan ya udah sering ya, nggak sering juga, maksudnya kayak udah begini gitu, udah tahu ininya. Udah tahu kuncinya lah. Udah tahu, terus biasa juga ya, biasa lah jatuhnya kan. Kalau orang awam gimana pernah gitu. Oh I see. Terus mungkin sharing sama teman-teman juga yang dari kampus mana juga ngebantu sih, kan banyak tuh ketemu teman-teman baru. Selama kuliah mata pelajaran apa yang paling sulit? Nggak ada yang sulit? Kayaknya sih suka sih, maksudnya ini dulu ada pelajaran tentang korupsi. Serius. Jadi dimasukin tapi seru sih.
Jadi dimasukin ke mata pelajaran kita, apa tuh nama pelajarannya? Pokoknya ada anti korupsi aja. Anti korupsi, jadi kita buat film gitu, wajib buat film. Dan itu kan kita ada 2 kelas tuh, dicampur gitu, di random gitu. Nggak boleh kita nentuin partnernya. Jadi dipilih, dan itu kita buat film yang jelasin nggak boleh korupsi gitu di lingkungan manapun. Itu sih. Sebenarnya waktu itu mikirnya ini untuk apa sih gitu. Iya, karena ribet banget gitu. nggak berkorelasi dengan jurusan ya. Iya. Kayak bingung gitu, apa ya ini kesehatan bukan. Tapi harus dibuat itu filmnya. Tapi nggak jadi juga sih. Jadi juga. Oke. Ya harus dijalanin sih, ini gak sih kalau lagi kuliah tuh kayak ya udahlah, mau nggak mau, suka nggak suka jalanin. Oke. Nah, berarti ada gak sih Job temen yang atau diri sendiri gitu yang awalnya takut darah gitu atau gimana? Temen terus terbiasa jadi bisa, karena kan nggak semua orang berani darah dong ya. Jadi tuh dulu waktu Job kuliah itu kebanyakan dari SMK kesehatan. Lanjutan. Betul. Nah, terus ngerasa di sini ternyata apa gue doang yang dari SMA negeri ya gitu. Jadi kebanyakan mereka dari SMK kesehatan yang udah ada basicnya. Jadi udah bisa nyuntik. I see. Udah tahu sedikit, ini jenis nomor berapa gitu udah tahu. Jadi di sini bisa dikatakan ya, kalau misalnya yang ngambil perkuliahan kebidanan itu nggak harus SMA, ternyata SMK pun. Iya. Emang ada SMK kebidanan? SMK kesehatan. Kesehatan, kesehatan. Iya benar, ada ya SMK kesehatan ya. Iya, pas itu gue juga mau masuk tapi kenapa tahu di Iscan gitu, gue lupa. SMK farmasi juga ada kalau nggak salah. Iya, tapi dia sebatas SMK aja. Kayak ini aja sih SMK akuntan. Nanti kan akhirnya dia bisa kuliah juga. Itu udah ada basicnya duluan tuh. Iya, benar. Jadi tapi kalau kayak gitu kan memang sudah tahu ya, maksudnya sudah tahu dari SMP-nya. Gue ketika SMP ntar gede pengen jadi bidan. Nah, sedangkan kan SMA bener. Kan kita kenapa disuruh dibagi dulu IPA IPS karena kita belum tahu nih, kita lebih condong ke kesehatan atau ke sosial gitu. Ya gak sih? Kalau misalnya langsung SMK yang ngambil kebidanan kan ada istilahnya kayak dia nggak menemukan passionnya gitu takutnya. Emang kayak udah ikut jalurnya. Kalau SMK kesehatan ya nggak jauh-jauh, mungkin pas lulusnya pasti dia kesehatan, ngambil kesehatan umumnya sih gitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi apa kuliah 3 tahun lah ya? 3 tahun. Oh iya, panas ya waktu Aisyah kuliah. Berarti waktu Jopo udah lulus, Aisyah kuliah baru 3 tahun. Iya. Karena kan Aisyah telat tahun tuh ya. Oke deh. Kira-kira ada pesan-pesan nggak Job bagi yang mau ngambil kesehatan. Terutama kebidanan? Sebenarnya banyak sih, maksudnya kayak universitas gitu yang buka D3 kebidanan. Cuman mungkin juga banyak kayak lulusan langsung lulus gitu loh, tapi masih kayak baru banget gitu, gimana kayak jurusan skillnya baru gitu, skillnya. Nah mungkin nanti kalau misalnya mau ngambil jurusan kebidanan, dilihat dulu aja apa namanya universitasnya atau lulusannya, angkatannya tuh kayak gimana gitu, biar nanti atau tenaga dosennya tuh bener enggak atau sesuai atau enggak sih dari update keilmuan yang sekarang gitu. Atau misalnya ada jalur kayak negeri, sebaiknya coba dulu aja negeri. Tapi kalau kuliahnya swasta pun tenaga pengajarnya bagus juga nggak apa-apa sih. Iya benar. Di mana aja kalau emang dirasa bagus dan terpercaya gitu, melahirkan tenaga-tenaga yang profesional, ya nggak apa-apa. Iya, cari kampus yang memang dia kayak fokusnya bagusnya di kebidanan nih, karena kan setiap kampus punya cirinya masing-masing ya. Iya. Kayak misalnya UI bagusnya di ekonomi, ITB bagusnya di teknik. Nah jangan sampai nanti hanya karena kepengen di universitas ini atau kampus ini, jadi kita lupa kebidanannya akreditasinya atau ternyata kualitas pengajarnya begini. Takutnya udah bayar mahal-mahal kayak gue kuliah udah kelar nih gitu. Iya benar. Gue sih takutnya gitu, maksudnya ngejar titel doang tapi gue udah selesai ya gitu. Nggak kerasa punya skill gak sih kadang suka gitu ya? Takutnya sih walaupun belum ngerasain kuliah lagi gitu.
mikirnya udah kepikiran gitu, beneran kuliah nggak ya nanti gitu, apa Iya, cuman kayak formalitas doang. Dan yang penting sebenarnya sih ya, survei ke kampusnya itu penting loh menurut Aisyah, karena kita harus lihat fasilitasnya tuh bener ada gak sih. Karena kan suka ada dia ngebagus di website doang nih. Oh ada lab ini, ada lab ini. Tapi ketika kita kuliah di situ, mana nih labnya? Kok nggak ada? Oh ternyata itu bukan gambar lab, itu purpose yang disulap jadi lab gitu misalnya. Ya. Jadi survei kampus itu juga perlu. Bukan untuk biar lebay ngerasa semangat, bukan, tapi untuk tahu gitu loh. Oh ternyata facility-nya sesuai loh sama di website. Yes, that's right. Oke deh kalau gitu, thank you Jopa untuk 35 menitnya. Sorry Nggak banget sudah kerasa ya. mengganggu. Ini tanggal merah ya? Tanggal merah. Cuman karena ada kebutuhan juga, jadi sekalian aja deh. Sebenarnya udah dihubungin ya Jop dari minggu lalu, cuman Udah, Jopa ini kayaknya emang anak rumahan sih. anak rumahan sekali. Padahal kalau ditemuin di rumah juga ada aja. Iya sih, sebenarnya Aisyahnya sih yang sibuk. Yang kelayaban Aisyah mulu justru. Oke deh Jopa, terima kasih. Sampai terima kasih berjumpa banyak. di next podcast mungkin dengan tema yang berbeda. See you Jopa, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, thank you everyone for listening my podcast. See you on the next time. Bye bye. Assalamualaikum.